Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan meridhoi kita dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu mau absen dulu nih. Kita absen dulu ya satu persatu bagian disebutkan namanya. Nanti bisa menunjukkan jari dan bilang hadir ya. Oke. Oke, Ibu absen dulu dari yang pertama, Satria Ihsan. Hadir? Hadir apa enggak? Hadir ya. Terus ada Gigih Jati. Terus ada Listiana Dewi. Noval Arfandi hadir. Terus Devi Nur Anggraini. Ada Galang Adi. Ada Elisa. Sama Oki hadir ya. Oke, semuanya udah hadir. Sekarang kita lanjutkan. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi nih, minggu kemarin kan Ibu udah menyinggung sedikit materi tentang pertemuan pada hari ini. Nah, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa itu tipe data? Ayo, yang tahu bisa tunjuk jari dan langsung dijawab, nggih. Ayo coba, siapa yang mau jawab? Pengertiannya tipe data ya. Iya, coba Elisa. Oke, jawabannya sudah hampir tepat, sudah hampir benar. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelasin. Jadi, tipe data itu adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Jadi, di dalam tipe data ini juga nanti itu terdapat variabel atau konstanta yang ada di dalam kode program. Nah, itu sendiri pengertian dari tipe data. Nah, terus untuk materi yang akan kita pelajari nantinya yaitu materinya tentang tipe data tadi, yaitu ada pengertian tipe data, variabel, konstanta, terus nanti ada juga contoh-contoh penamaan variabel itu seperti apa, terus ada ini ya, tipe data primitif. Nah, nanti di tipe data primitif itu terdiri dari beberapa tipe data. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, kemudian Ibu akan jelasin tujuan pembelajaran pada minggu ini. Jadi, tujuannya itu, bentar ya. Nah, tujuannya yang pertama diharapkan siswa itu dapat mengetahui dan mengerti pengertian variabel, konstanta, dan tipe data. Nah, yang kedua, mengetahui fungsi variabel dan konstanta, dan yang ketiga itu membuat program menggunakan konstanta. Nah, untuk programnya sendiri mungkin nanti kita akan lebih ke ini ya, ke praktiknya atau kalau nanti bisa dipraktikum, tapi untuk pelajaran sama Ibu atau pada materi hari ini kita cukup mengenal definisi tipe data itu apa, variabel itu apa, konstanta itu apa, sama jenis-jenisnya juga. Nah, selanjutnya
Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti, pembelajaran itu kita pakai discovery learning dengan metodenya nanti kita diskusi ya, ada sedikit diskusi kelompok sama ada penugasan, terus ada materi dan kegiatan pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk pada pembelajaran yaitu tentang tipe data. Nah, tadi kan kalian udah Ibu jelasin tipe data itu apa. Tipe data itu tadi adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer. Jadi tipe data sendiri digunakan itu dalam pemrograman komputer, dan di tipe data tadi juga ada variabel atau konstanta yang ada di dalam kode program. Nah, variabel, konstanta, dan tipe data itu merupakan 3 hal yang akan selalu kita temui pada saat pembelajaran pemrograman dasar ini, karena variabel, konstanta, dan tipe data itu sendiri satu hal penting ketika kita membuat program, pasti kita akan nemuin itu semua kayak variabel, konstanta, dan tipe data. Nah, bahasa pemrograman apapun dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, itu tuh selalu ada tipe data, variabel, dan konstanta. Seperti di bahasa C, itu juga ada variabel dan konstanta sama tipe data. Bahasa C++ juga ada, Python, terus bahasa pemrograman yang lain itu pasti ada. Nah, oke, selanjutnya, jadi tipe data tadi udah paham ya, tipe data itu apa? Ada yang belum paham tipe data itu apa? Nah, satu lagi, ketepatan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta itu sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama memori komputer. Jadi semakin panjang tipe data dan konstantanya, semakin banyak juga memori yang akan digunakan oleh komputer. Setelah itu, salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Jadi, tugasnya kita nanti, kita tuh menentukan atau memilih tipe data mana yang sesuai. Misalkan tipe datanya pakai yang looping. Nah, berarti nanti dia bisa ngelooping, jadi harus yang sesuai gitu ya. Nah, tadi kan ada variabel, konstanta, dan tipe data. Tipe data udah nih, sekarang konstanta coba. Ada yang tahu konstanta itu apa? Ya, Galang mungkin tahu konstanta itu apa? Ya, hampir betul ya. Jadi konstanta, ini kan akan Ibu jelasin lagi konstanta. Jadi konstanta adalah variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Nah, jadi konstanta adalah juga variabel. Bedanya adalah pada nilai yang disimpannya. Jadi, jika nilai datanya sepanjang program berjalan tidak berubah-ubah, maka sebuah variabel lebih baik diperlakukan sebagai konstanta. Jadi, variabelnya tuh tetap dia, nggak berubah-ubah. Itu namanya konstanta. Nah, di dalam sebuah kode program, biasanya nilai data dari konstanta itu diberikan langsung di bagian deklarasi konstantanya. Nah, sedangkan untuk variabel biasanya hanya ditentukan pakai nama variabel aja dan tipe datanya tanpa isian nilai data. Terus aturan penamaan variabel juga berlaku untuk penamaan konstanta. Demikian juga untuk aturan penetapan tipe data. Oke, selanjutnya komponen selanjutnya itu ada variabel. Nah, variabel itu apa sih? Ada yang tahu nggak ini variabel itu apa? Mungkin Devi bisa jawab variabel itu apa? Ya, hampir tepat ya, udah benar. Ini variabel itu adalah tempat di mana kita mengisi atau mengosongkan nilai dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Nah, pada sebagian besar pemrograman, variabel tuh harus dideklarasikan terlebih dahulu untuk mempermudah compile-nya nanti. Jadi, kalau variabelnya nggak dideklarasikan lebih dahulu, maka setiap compiler nanti bertemu dengan variabel baru pada kode program akan terjadi waktu tunda
karena compiler harus membuat variabel baru. Jadi penting ya variabel ini. Jadi variabel itu harus lebih dulu dideklarasikan. Nanti kalau enggak pada saat mau compile dia harus membuat variabel yang baru sehingga jadinya lama. Nah, hal ini kalau enggak dibikin itu akan memperlambat proses kerja compilernya. Nah, bahkan terjadi juga di beberapa bahasa pemrograman, compiler itu akan menolak untuk melanjutkan proses kompilasi, jadinya error. Nah, pemberian nama variabel harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman yang kita gunakan. Namun secara umum ada aturan yang berlaku untuk hampir semua bahasa pemrograman. Jadi ada aturan-aturannya. Aturan yang pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf. Ini bisa dicatat ya. Ini penting soalnya. Nah, yang pertama tadi nama variabel harus diawali dengan huruf. Jadi harus dengan huruf ya, bukan dengan angka atau simbol yang lainnya. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi pada satu nama variabel. Spasi bisa diganti dengan karakter underscore. Jadi semisal kalian mau menamakan variabel var dalam kurung kelas underscore jurusan. Jadi nggak pakai spasi, nggak boleh pakai spasi. Untuk spasi nanti diganti dengan underscore ya. Nah, untuk nama variabel tidak boleh mengandung karakter-karakter khusus seperti titik, koma, setelah itu tanda plus, terus tanda minus, tanda bintang, tanda slice, tanda kurung yang lebih dari, kurang dari, dan yang lain-lain. Nah, dan yang terakhir, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci di bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya ini tipe data. Untuk tipe data sendiri ada beberapa jenis dan tipe data yang pada umumnya ada pada hampir seluruh pemrograman. Ada yang tahu nggak jenis-jenis tipe data itu apa aja? Sebutin aja. Mungkin Ibu tunjuk aja ya, siapa ini yang nyebutin. Oke, coba. Oke, kamu sebutin. Jenis-jenis tipe data itu ada apa aja? Ya, betul. Oke. Nah, seperti yang disebutkan Oki tadi, tipe data itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama itu ada tipe data karakter atau biasa disingkat jadi char. Nah, jenis tipe data ini hanya memungkinkan sebuah variabel menyimpan informasi sebuah single karakter. Jadi cuma satu karakter aja, seperti huruf P, C, atau angka 7 dan @ Nah, yang selanjutnya tadi tipe data apa? Tipe data string. Tipe data string itu memungkinkan variabel menyimpan informasi untayan karakter seperti kata atau kalimat. Jadi di string ini dia nggak kayak di yang karakter tadi ya. Jadi dia bisa satu kalimat yang disimpan. Nah, dalam contohnya itu nama yang Anda gunakan pada web form. Terus ada informasi tersebut akan disimpan dalam variabel bertipe data string. Jadi bisa satu kata atau satu kalimat, jadi nggak harus single karakter. Nah, kalau pakai single karakter itu pakainya tipe data yang char. Terus ada tipe data integer. Nah, ini udah ketahuan integer, berarti dia hanya menyimpan nilai angka ya. Jadi misalkan angka informasi bilangannya harus angka bilangan bulat ya dalam variabel, bukan bilangan pecahan kayak 1/2 itu nggak bisa. Jadi yang disimpan itu bernilai bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, 100, 10, 2000 gitu-gitu ya. Terus ada lagi yang namanya tipe data floating point number atau float. Nah, untuk tipe data float ini dia menyimpan informasi angka dengan format pecahan atau angka desimal. Jadi floating point adalah jenis tipe data yang sesuai
angka misalnya 65,00. Secara teknis itu kan merupakan nilai bertipe floating point, meskipun nilai tersebut juga dapat dipresentasikan sebagai nilai 65. Jadi nilai-nilai yang berkoma, misalkan 1,2, 2,5 gitu ya. Nah, untuk tipe data ini, ukuran memorinya itu jauh lebih besar dibanding dengan jenis tipe data angka integer. Yang selanjutnya ada tipe data boolean atau bool. Jenis tipe data ini tuh biasanya digunakan hanya untuk mempresentasikan dua kondisi, yakni antara nilai true and false, atau data berarti bernilai 1 atau 0, atau kondisi on dan off. Nah, jenis tipe data ini merupakan jenis yang paling sederhana, tetapi cukup sering digunakan dalam setiap pemrograman. Nah, biasanya untuk boolean gini, dia itu merepresentasikan yang true dan false atau yang bernilai 1 dan 0 atau kondisi on dan off. Misalkan untuk saklar. Nah, nanti kan kita misalkan bikin program yang saklarnya bisa dimatikan secara otomatis atau dinyalakan, itu biasanya pakai tipe data boolean. Terus ada tipe data array. Jenis tipe data array sering digunakan atau disebut sebagai tipe data larik. Tipe data ini pada dasarnya merupakan kumpulan sejumlah variabel bertipe data sama dengan ukuran tertentu yang tersusun secara runtun. Ada beragam variasi dari tipe data array bergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Sebagai contoh, nilai 1, 2, 3, 4, 5 dapat disimpan ke dalam variabel bertipe data array dengan ukuran arraynya 5. Jadi 5 buah nilai mulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi kalau semisal kalian masukin nilai 1 sampai 10, berarti ada 10 buah nilai di situ. Nah, setiap variabel yang terdiri dalam array dapat diakses dengan menggunakan komponen indeks dari tiap-tiap variabel tersebut. Namun, harus kalian ingat juga, variabel pertama yang ada dalam array bukan memiliki indeks 1, melainkan indeks 0. Jadi disimpannya itu dari 0. Misalkan kalian punya 6 nilai. Jadi dari 0, di 0 itu tersimpan angka 1, di angka 1 tersimpan angka 2 gitu ya. Jadi bukan indeksnya itu bukan dari angka 1 tapi dari 0. Nah, itu tadi jenis-jenis tipe data. Apa ada yang masih belum mengerti atau belum paham untuk tipe data ini tuh gimana sih gitu. Untuk tipe data yang misalkan tipe data array itu gimana sih gitu ya. Kalian bisa tanyain aja langsung sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada contoh kode program tipe data boolean menggunakan bahasa C++. Ini seperti yang digambar ini ya, dia ada hashtag include iostream, terus using namespace-nya std, terus ada in main, terus ada boolean var 1 sama dengan true, untuk boolean var 2-nya false. Nah, terus ada cout, kita isi varian var 1 sama dengan terus var 2, ini dicocokin aja. Nah, nanti hasil kode programnya di var 1 itu akan muncul angka 1 dan di isi var 2 itu akan muncul angka 0. Dalam kode program itu mendeklarasikan var 1 dan var 2 untuk menampung tipe data boolean, kemudian menginput nilai true ke dalam var 1 dan nilai false ke dalam var 2. Nah, pada saat ditampilkan dengan perintah cout, nilai boolean true akan tampil sebagai angka 1, sedangkan nilai boolean false akan tampil sebagai angka 0. Nah, penulisan nilai true dan false dalam bahasa C++ harus dengan huruf kecil semua. Nah, compiler C++ akan menghasilkan error jika nilai diinput dengan huruf besar atau variasi huruf lain. Jadi harus huruf kecil semua ya tulisannya. Nah, kalau misalkan huruf besar true-nya, maka akan error dan nggak bisa dijalankan programnya. Itu tadi contoh untuk yang boolean.
Selanjutnya mau ada yang ditanyakan apa mau dilanjut? Ayo. Apa ada yang mau bertanya? Elisa mungkin ada yang belum paham atau gimana? Silahkan bertanya. Oke, karena mungkin udah pada paham semua. Paham ya? Nah, selanjutnya Ibu lanjutin. Ini tadi sedikit tambahan, ada contoh penamaan variabel. Nah, penamaan variabel itu gini. Yang benar ya, nama siswa itu nggak dispasi, jadinya langsung disambung nama siswa. Terus ada XY12, itu yang benar, yang salahnya itu 12XY. Kenapa salah? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa salah? Kenapa yang benar itu XY12? Kenapa bukan 12XY? Ayo, siapa yang mau jawab? Yang mau jawab nanti dapat nilai tambahan dari ibu. Ayo, Gigi atau Satria mau jawab? Ya, Listi. Kenapa? Kenapa yang XY12 itu benar sedangkan yang 12XY itu salah? Ya, betul sekali jawabannya. Kenapa salah? Karena seperti yang tadi udah Ibu jelaskan, penamaan variabel itu harus diawali dengan huruf, tidak boleh diawali dengan yang selain huruf. Nah, sedangkan yang 12XY itu diawali dengan angka. Itu salah. Dan yang benar itu XY12, jadi harus dengan huruf awalnya. Terus yang selanjutnya, harga underscore total dengan harga titik total. Yang mana yang menurut kalian yang benar? Ayo ingat lagi aturan-aturan yang tadi Ibu sebutin. Ya, betul. Yang benar itu harga underscore total karena tidak boleh menggunakan spasi pada nama satu variabel. Spasinya harus diganti dengan dengan underscore. Terus ini jenis motor yang disambung sama jenis spasi motor. Yang mana yang betul? Ya, jenis yang nggak pakai spasi. Ingat-ingat lagi ya nanti ya aturan-aturannya itu dicatat dan itu penting. Coba Ibu ulangi lagi aturannya tadi apa aja. Yang pertama, betul, nama variabel harus diawali dengan huruf. Yang kedua, ya, tidak boleh menggunakan spasi, spasinya diganti dengan karakter underscore. Yang ketiga, ya betul, nama variabelnya nggak boleh mengandung karakter-karakter khusus. Yang terakhir, benar, nama variabelnya tidak boleh menggunakan kata kunci. Oke. Nah, kita sekarang bahas tentang tipe data primitif. Apa sih tipe data primitif ini? Ada yang tahu nggak? Tipe data primitif itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Galang, ayo. Galang dari tadi diem aja nih. Ngantuk apa gimana? Tahu nggak apa tipe data primitif itu? Belum pada tahu ya? Ya udah, Ibu jelasin ya. Jadi tipe data primitif adalah tipe data dasar yang terdiri secara langsung yang tersedia secara langsung pada satu bahasa pemrograman. Nah, jadi tipe data primitif itu dia tersedia secara langsung ya di dalam satu bahasa pemrograman kayak numerik, karakter, sama boolean. Nah, itu maksudnya tipe data primitif. Ada lagi yang namanya tipe data komposit. Nah, tipe data komposit ini apa isinya? Tipe data komposit itu isinya ada array, records, image, date and time, dan yang lain-lain. Nah, tipe data komposit itu tipe data bentukan yang terdiri dari 2 atau lebih tipe data primitif itu tadi.
Tapi kita hari ini membahasnya yang tipe data primitif. Nah, tipe data primitif itu ada terdiri dari beberapa tipe data ya. Jadi tipe data yang pertama itu ada tipe data numerik. Apa sih tipe data numerik ini? Ibu jelasin. Tolong dicatat dan didengerin. Jangan ada yang tidur. Yang pertama, tipe data numerik atau tipe data yang digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Karena tadi numerik berarti dia menyimpan bilangan atau angka. Jadi semua bahasa pemrograman menyediakan tipe data numerik, hanya berbeda dalam jenis numerik yang diakomodasi. Jenis yang masuk dalam tipe data numerik antara lain integer atau bilangan bulat, terus ada dan float atau bilangan pecahan. Selain jenis, dalam bahasa pemrograman juga diterapkan presesi angka yang digunakan. Misalkan tipe data single adalah tipe data untuk bilangan pecahan dengan presesi yang terbatas. Sedangkan tipe data double adalah tipe data yang digunakan untuk bilangan pecahan dengan presesi yang lebih akurat. Terus yang kedua ada karakter. Nah, bersama dengan tipe data numerik, karakter merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter kadang disebut sebagai char atau string. Tipe data string hanya dapat digunakan menyimpan teks maupun teks apapun sepanjang berada dalam tanda petik 2. Jadi kalau mau bikin tipe data string, dia kasih tanda petik 2, terus diisi baru tutup lagi sama tanda petik. Atau pakai tanda petik tunggal juga bisa. Nah, terus yang ketiga, ada boolean. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai true atau false, benar atau salah, yang kayak tadi ya. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, nilai selain 0 menunjukkan true, nilai selain 1 menunjukkan true dan 0 melambangkan false. Jadi tipe data ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan pada struktur percabangan seperti if then atau if then dan else gitu kan. Nah, selanjutnya karena Ibu sudah jelaskan tadi dan ini sebelumnya ada yang mau bertanya apa enggak? Kalau enggak ada yang bertanya, Ibu lanjutin. Ayo. Udah paham semua ya tentang tipe data tadi. Jadi Ibu ulangin lagi. Di tipe ulangin ya. Tipe data tadi. Pengertian dari tipe data tadi apa? Yo, ada yang tahu? Ada yang ingat masih? Baru aja Ibu sampaikan. Ayo coba Ira, ayo dijawab. Tipe data tadi apa? Ya, betul. Jadi tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Betul jawabannya Ira. Terus, konstanta. Ayo, siapa yang tahu konstanta? Ibu tunjuk aja ya. Andre coba jawab, konstanta itu apa? Betul, jadi konstanta itu variabel yang nilai datanya bersifat tetap atau tidak bisa diubah. Terakhir, variabel. Variabel. Ayo siapa yang mau jawab? Oke, Elisa. Betul. Variabel adalah tempat di mana kita mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Udah ya, ini udah pada ngerti semua. Sekarang Ibu mau ngasih tugas buat kalian. Nah, karena kalian sudah Ibu jelasin, tadi juga ada jenis-jenis tipe data. Sekarang coba kalian
berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Jadi ini ada 30 orang, jadi ada 10 kelompok. Oh, kebanyakan ya nanti ya 10 kelompok ya. Kita bagi jadi berapa ya? Oke, karena muridnya ada 30, Ibu bagi 6 kelompok. Satu kelompok nanti tiap-tiap kelompok ini ya membahas tentang salah satu jenis tipe data. Jadi misalkan kelompok 1 nanti bahasnya tipe data karakter. Nanti di dalam tipe data karakter kalian jelasin pengertian sama contohnya dan penerapannya. Terus tipe data string gitu juga ya. Untuk kelompok 2 ya silahkan membuat kelompok dan dibagi, yang dapat tipe data karakter siapa, yang dapat tipe data string siapa, dan dapat tipe data integer siapa. Nah, tugasnya ini nanti bisa kalian buat di PowerPoint dan dipresentasikan di pertemuan minggu depan. Jadi waktunya 1 minggu. Itu untuk latihan kelompoknya. Dan untuk latihan individu, Ibu maunya kalian ini ya, mengenal sama menerapkan tipe data itu individu. Nanti kalian bisa latihan di rumah. Ini nggak usah dikumpulin nggak apa-apa, tapi Ibu harap kalian semua benar-benar nyoba dan nerapin tipe data yang kalian pelajarin hari ini. Oke, karena jamnya juga sudah habis, ini juga sudah habis juga materi pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Nanti tugasnya jangan lupa dikumpulin dan dipresentasikan minggu depan. Dan jangan lupa juga buat mencari informasi lagi dari sumber-sumber yang lain, kayak dari buku atau internet. Kalian boleh mencari referensinya, Ibu bebasin. Untuk yang tugas kelompok tadi juga mencari referensi di Google boleh, di buku boleh ya. Nah, cukup sekian materi mengenai tipe data. Segala kesalahan Ibu minta maaf, salah hilap mohon maaf. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.